Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa beserta teman saya Fadila Salsabila dan Adib Khalilur Rahman akan mempresentasikan tugas studi Quran Hadis mengenai qiraatil Quran. Pengertian qiraatil Quran. Menurut bahasa, qiraat adalah bentuk jamak dari qiraah yang merupakan isim masdar dari qara'a yang artinya bacaan. Menurut istilah, ada dua pengertian. Satu, qiraah menurut Az-Zarkashi merupakan perbedaan lafal Al-Quran baik menyangkut huruf-hurufnya, baik pengucapan huruf-hurufnya. Dua, qiraah menurut Az-Zarqani merupakan suatu madhab yang dianut oleh seorang imam dari para imam qura yang berbeda dengan lainnya dalam pengucapan Al-Quran Al-Karim dengan kesesuaian riwayat dan turuk darinya. Jadi, qiraatil Quran adalah ilmu riwayah atau ilmu yang berdasarkan penukilan dari para ahli qiraat secara bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada unsur ijtihad dalam ilmu ini karena semua bacaan berdasarkan pengucapan dari mulut orang-orang yang ahli qiraat secara berkesinambungan. Kaidah sistem qiraatil Quran. 1. Bacaan betul-betul mutawatir dan masyhur di kalangan ulama qiraat. Artinya, bacaan tersebut diriwayatkan oleh banyak orang dari banyak orang dan seterusnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi sumber utama dalam agama Islam. Sebagai sumber utama, satu bacaan harus betul-betul meyakinkan. Jika ada satu bacaan yang tidak masyhur, seperti bacaan ahad, maka bacaan tersebut tidak diterima. 2. Harus sesuai dengan Rasul Utsmani. Sebab para sahabat telah sepakat dengan Mushaf Utsmani. Apa yang tidak tertera dalam Mushaf Utsmani dianggap bacaan yang tidak masyhur. Maka bacaan tersebut ditolak walaupun ada dalam kitab-kitab hadis yang sahih, karena para sahabat sudah sepakat dengan Rasul Utsmani. 3. Harus sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab, karena Al-Quran berbahasa Arab. Karena Al-Quran adalah bahasa Arab, jika hal tersebut terpenuhi, maka bacaan tersebut wajib diterima sebagai bacaan sahih. Apakah berasal dari Imam 7, 10, atau lainnya? Sebaliknya, jika salah satu tidak terpenuhi, tidak sesuai dengan Rasul Utsmani, atau tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, maka bacaan itu tidak bisa diterima dan dianggap syadz. Syadz adalah bacaan yang tidak memiliki sanad sahih, banyak menyalahi tata bahasa dan Rasul Utsmani, sehingga tidak diakui sebagai bacaan Al-Quran yang sah. Tingkatan qiraatil Quran. 1. Tahqiq adalah tingkatan bagi pemula yang baru belajar ilmu tajwid. Cara membacanya seperti tartil namun lambat dan tenang. Artinya, bacaan at-tahqiq seperti madhab qiraat Hamzah dan qiraat Warsh yang bukan dari Tariq As-Sobani. At-tahqiq merupakan tahapan awal sebelum masuk ke tingkatan berikutnya. 2. Tartil. Menurut arti kata adalah perlahan-lahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tartil berarti membaca sesuai hukum tajwid. Dengan tartil akan membantu seseorang untuk memahami dan mentadabburi Al-Quran. Tartil juga diartikan membaca dengan memberikan hak-hak dan sifat-sifat. Membaca dengan tartil sanad dianjurkan sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. 3. Tadwir. Tingkatan pertengahan antara perlahan dan cepat. Bacaan dengan tadwir ini sering kita dengar di dalam sholat berjamaah.
Bacaan tadwir adalah mad munfasil, tidak lebih dari 6 harokat. 4. Hadar. Bacaan cepat namun masih menjaga hukum-hukum tajwid. Al-hadar merupakan tingkatan bacaan paling cepat. Tingkatan ini sering dipakai oleh para penghafal Al-Quran yang ketika mengulang hafalannya. Meskipun cepat, cara membacanya mengindahkan hukum-hukum yang ada, seperti apabila berdengung, dia berdengung. Apabila waqaf, dia berhenti. Bacaan hadar adalah membaca mad munfasil dengan 2 harokat. Menurut para ulama, bacaan yang paling afdol adalah membaca dengan cara tartil atau perlahan-lahan. Karena Al-Quran diturunkan secara tartil sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya membaca dengan tartil juga memungkinkan seseorang mengeluarkan suara indah dan merdu sehingga membuat bacaan lebih meresap di hati. Macam-macam qiraatil Quran. 1. Qiraat mutawatir adalah qiraat yang disandarkan pada periwayat yang terpercaya dan tidak mungkin berdusta. 2. Qiraat masyhur adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi tidak sampai mutawatir. 3. Qiraat ahad adalah qiraat yang sanadnya sahih tetapi rasulnya berbeda dengan rasul Utsmani. Latar belakang perbedaan qiraatul Quran. 1. Historis. Qiraat sudah muncul sejak masa Nabi. Suatu ketika Umar bin Khattab sedang ikhtilaf bersama Hisham bin Hakim dalam membaca surat Al-Furqan. 2. Kaifiyat al-ada. Menurut Said Ahmad Khalil, perbedaan qiraat bermulai dari seseorang guru membacakan qiraat kepada muridnya. Oke, terima kasih buat Fadilah Salsabila dan Adim Khalilur Rahman. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk perbedaan qiraat. Yang pertama yaitu perbedaan dalam i'rab atau harokat tanpa perubahan makna atau artinya. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haula'i banati hunna adharu lakum. Kata adharu pada huruf ra itu berharokat dhammah diganti dengan harokat berharokat fathah tanwin. Selanjutnya yaitu perbedaan pada i'rab dan harokat sehingga merubah makna. Contohnya, waddakara ba'da ummatin. Kata ummatin, mim itu bertasjid dan tasjidnya itu dibuang sehingga bacaannya menjadi waddakara ba'da ummatin. Selanjutnya yaitu perbedaan pada perubahan huruf dan bentuk tulisannya. Contohnya, hatta idza fuzza'a an qulubihim. Hatta idza fuzza'a an qulubihim. Kata fuzza'a, za-nya itu diganti dengan ra sehingga hatta idza furra'a an qulubihim gitu. Selanjutnya yaitu perbedaan dalam kata-kata yang merubah bentuk tulisan dan tidak merubah makna. Yang terakhir, perbedaan dalam kata-kata yang merubah bentuk dan makna. Contohnya, wa tala'im mawdud. Oke, yang terakhir yaitu urgensi mempelajari ilmu qiraah. Yang pertama yaitu bukti pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kitab sucinya yaitu kitab Al-Qur'an. Yang kedua yaitu meringankan beban umat Islam dalam membaca atau memahami isi dalam kandungan Al-Qur'an. Yang ketiga yaitu bukti kemukjizatan Al-Quran dari segi keringkasan dan kepadatan maknanya. Yang keempat yaitu penjelasan terhadap qiraah yang masih global. Sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang masih kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.